Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sambil kita bekerja, kita menjawab beberapa pertanyaan saudara kita terkait dengan yaitu radikal. Pertanyaannya, kenapa kok Ustadz belakangan ini terlalu keras sekali, radikal kali mensikapi satu hal? Ya, baik, saudaraku, radikal atau keras sebenarnya itulah tegas. Perlu ada ketegasan mensikapi sesuatu agar jangan terlalu dianggap enteng atau terlalu dianggap remeh. Tegas itu perlu, bahkan radikal itu wajib bagi saya. Kenapa? Karena ya kadang-kadang ada segelintir orang yang terlalu menganggap enteng atau menganggap remeh satu kejahatan atau kesalahan, ya, sehingga semena-mena ketika orang diam dia semakin merajalela. Ini tidak boleh dibiarkan. Jadi menangnya orang jahat, ya, kejahatan itu akan semakin merajalela dan menang ketika orang baik diam. Ini pernyataan Jenderal Sudirman, ya. Kata Jenderal Sudirman, kejahatan akan semakin merajalela ketika orang baik diam. Jadi mendiamkan sebuah kesalahan ataupun kejahatan itu adalah sebuah kejahatan, ya. Mendiamkan suatu kejahatan itu bagi saya itu adalah kejahatan, karena menghentikan kejahatan itu adalah kewajiban. Kenapa? Agar orang-orang baik terselamat dari kerusakan atau keburukannya. Jadi radikal itu bagi saya perlu, keras, ya, tegas. Dalam hidup ini juga kita perlu keras, bro, sekali-sekali. Dan saya juga tidak mengajak Anda untuk keras, untuk radikal, untuk tegas, ya. Sekali-sekali itu perlu, ya, keras. Jangan pula terlalu ataupun terus-menerus keras juga tidak baik, ya. Jadi keras itu perlu. Begitu juga kita dalam makanan ataupun ya pergaulan, sekali-sekali perlu ada keras. Ya, kalau nggak ada kerasnya nggak enak hidup ini. Tanya ibu-ibu di rumah, betul nggak, Bu? Kalau terus-terusan keras juga tidak enak. Ya, dan terus-terusan lembek juga tidak enak. Nah, jadi harus ada keras, ada lembek dan kerasnya sekali-sekali. Begitu juga bapak, kalau keras terus punya bapak kan nggak enak, Pak, kan? Payah untuk kerja, untuk tidur, untuk istirahat pun payah, Pak. Jadi keras perlu, tegas perlu sekali-sekali untuk mensikapi sesuatu yang ya keterlaluan, semena-mena. Jadi saudaraku, kenapa kita harus peduli atau open dengan kejahatan? Apa sih untungnya? Apa sih ruginya kalau kita diamkan saja? Apa ada ruginya sama kita? Karena banyak orang, ya, orang jahat, orang menjudi, orang yang minuman keras, prostitusi, ya, narkoba, itu mengatakan kami pakai uang kami sendiri, kalaupun rusak-rusak kami sendiri, apa ruginya untuk Anda? Oh, salah Anda. Kerusakan Anda, keburukan Anda itu akan terkena kepada kami, kepada anak-anak kami. Kejahatan yang biarkan terus menerus dia akan menjadi karakter, menjadi kebiasaan, menjadi hal yang wajar, kemudian akan menjadi karakter di masyarakat, sehingga masyarakat menjadi semua berkarakter buruk. Sebuah kejahatan dia akan menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya. Misalnya penjudi, biasanya orang menjudi ini malas bekerja, tapi mau ada uang, akhirnya mencuri, menjambret, begal, merampok, membunuh. Begitu juga narkoba. Orang narkoba ini mau banyak uang, malas bekerja, akhirnya ya mencuri. Di tangan kami itu jemuran dicuri, HP ditanggok, bahkan seteling jualan orang dicuri. Itu dampak daripada narkoba, sehingga timbul kejahatan-kejahatan berikutnya. Nah, jadi saudaraku, jangan Anda berpikir kejahatan Anda itu untuk
Anda sendiri tidak merugikan orang lain, bahkan itu akan menular pada orang lain. Jadi saya tidak mengajak kawan-kawan saudaraku ingin keras atau radikal seperti saya, tidak. Tapi bagi saya radikal itu wajib, keras untuk menyelamatkan anak-anak generasi kita, bangsa kita. Pahlawan-pahlawan kita, perjuangan kita dulu juga ketika negeri kita dijajah ini, kalau kita lemah-lemah saja, kita tidak peduli, wis lah, sudahlah, enak kok sama penjajah Belanda, semuanya dipersiapkan, tidak memikirkan dia, mereka tidak memikirkan masa depan anak-anaknya, maka tidak akan merdeka. Maka terjadi kekerasan, perlawanan, pertempuran, pembunuhan demi sebuah kemerdekaan. Jadi ya jangan salahkan jika kekerasan nanti juga akan terjadi hal-hal yang mungkin ya pertempuran dan sebagainya dengan kejahatan, ya, dengan kejahatan, dengan kemaksiatan terjadi peperangan, ya itu wajar. Jadi jangan salahkan ada orang yang memerangi kejahatan sebenarnya untuk menyelamatkan generasi kita, dan bukan berarti kami juga benci dan marah kepada pelaku-pelaku kejahatan itu, karena kami cinta, sayang kepada Anda. Sampai kapan Anda merusak diri Anda sendiri? Sampai kapan Anda merusak generasi Anda? Jadi itu perlu dipikirkan saudaraku. Ya, mari selamatkan diri kita, selamatkan generasi kita, masa dan bangsa kita. Jangan teruskan kejahatan, karena kejahatan itu akan menghancurkan peradaban, menghancurkan masyarakat bangsa kita. Mau salah dulu kita cerita agama, ceritalah kita sosial, ya, ekonomi, itu akan hancur kalau kejahatan dibiarkan. Apalagi masalah agama, kita dapatkan keburukan dunia, ya akan mendapat murka azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak bisa dipisahkan saudaraku, ya. Jadi keras atau tegas dalam mencikapi keburukan itu bagi saya wajib, ya. Jadi radikal bagi saya itu wajib, yaitu rajin, terdidik dan berakal. Silahkan Anda mau berkomentar apa, yang penting bagi saya itu adalah kewajiban, demi kebaikan diri saya, diri Anda, masyarakat, generasi dan bangsa kita. Terima kasih. Mohon maaf saya lanjutkan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.